Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Akmal Iman. Di sini saya akan membacakan cerita nyaring yang berjudul Putri Resik bersama Denisa. Umurnya berapa Denisa? 6 tahun. Denisa dia sekolah sekarang di TK apa B? B. Udah gede guys Denisanya. Baiklah. Jadi di sini saya akan menceritakan Putri Resik, penulisnya dari Sweetman, ilustrasi ULC. Nah, baiklah kita akan mulai. Musim hujan telah datang. Banjir terjadi di mana-mana. Tiara takut sekolahnya kebanjiran. Tiara menasihati Dito yang membuang sampah sembarangan. Tiara melarang Fahmi membuang sampah ke selokan. Fahmi senang melihat Tiara marah. Fahmi senang kalau banjir datang. Fahmi dengan sengaja membuang sampah ke selokan. Kini hampir setiap hari Tiara marah. Fahmi dan Dito semakin senang. Mereka terus membuang sampah ke selokan. Tiara pun putus asa. Tiara tak tahu cara menasihati teman-temannya. Hingga suatu hari turun hujan begitu deras. Hujan juga turun sangat lama. Air meluap dari selokan. Air masuk ke dalam kelas. Anak-anak mulai panik. Kamu. Tiara dan Dito bertengkar. Keduanya saling menyalahkan. Bu Asih berusaha melerai keduanya. Dito dan Tiara dipisah jauh-jauh. Untungnya, banjir hanya sebentar. Bu Asih segera mengajak anak-anak keluar kelas. Bu Asih melarang anak-anak bermain air. Ayo kita lihat Pak Idris. Itu bola kita, itu tempat makananmu, itu topimu, itu tempat minummu. Akhirnya, Dito dan Fahmi sadar, sampah yang dibuang ke selokan membuat sekolah banjir. Keduanya meminta maaf kepada Tiara. Mereka tak lagi membuang sampah ke selokan. Sejak itu, Tiara dipanggil Putri Resik, putri yang senang menjaga kebersihan. Nah, sekian cerita dari saya. Jadi dia dan Nisa, pesan apa yang bisa kita ambil dari cerita tadi? Kalau misalnya kita membuang sampah ke selokan, maka akan mengakibatkan sekolah kita banjir. Dan Nisa ada membuang sampah ke selokan. Ya, dan Nisa sangat pintar. Nah, jadi amanat dari cerita yang tadi yaitu kita tidak boleh membuang sampah sembarangan karena jika hujan turun, maka akan mengakibatkan banjir dan akan naik ke selokan. Di sekolah Denisa ada teman-teman Denisa yang membuang sampah sembarangan? Enggak, rajin sekali anak-anaknya. Nah, di sekolah Denisa juga ada disiapkan tong sampah atau tempat buang sampah. Nah, Denisa ini dia di TK biasanya pergi sekolah hari apa aja? Hari selain hari Sabtu. Sabtu ya? Ada juga, ada Sabtu ada. Oh, Sabtu ada juga. Denisa, di sekolah Denisa tidak ada anak-anak yang buang sampah sembarangan. Jadi dalam sekolah kita harus menanamkan prinsip bahwa anak-anak janganlah membuang sampah sembarangan. Dengan tidak membuang sampah, maka banjir tidak akan datang jika hujan. Dan juga seperti amanat yang dapat kita ambil dari Putri Resik tadi, maka dengan adanya Tiara yang saling mengingatkan teman-temannya, maka akan membuat teman-teman yang lain sadar bahwa dengan membuang sampah dan juga mengotori selokan akan membuat apa? Buat banjir. Membuat banjir dan juga meluapnya air-air di selokan sehingga air tersebut bisa masuk ke kelas dan juga menghambat proses pembelajaran yang ada di dalam kelas. Nah, selain itu, dengan adanya Tiara di cerita Putri Resik ini mencontohkan bahwa dengan kita mengajari hal-hal baik kepada orang lain walaupun tidak didengarkan, maka kita harus terus mengingatkan. Karena dengan mengingatkan mungkin suatu saat teman-temannya akan
menyadari bahwa yang dilakukannya itu salah, seperti Ditu dan Fahmi tadi yang kemudian sadar bahwa membuang sampah sembarangan itu merupakan hal yang tidak baik. Sekian cerita dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.